Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tahun Baru di Hutan Terlarang bagian 2 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut. Ceritanya, tahun baru di hutan terlarang. 3 orang lelaki berseragam hitam masuk ke dalam ruangan. Mereka mengenakan topi coklat, celana taktikal, dan sepatu gunung. Dari penampilannya, mereka terlihat sangat profesional. Badannya berotot seperti atlet gulat. Mereka sudah terlatih untuk menghajar para penjahat. Kenalkan, yang tengah namanya Heru, sebelah kanan namanya G, sebelah kiri namanya Bri. Kalian berdua nantinya akan ikut bersama mereka menangani kasus orang hilang. Tapi kalian harus latihan fisik terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan, kata Bapak HRD. Oh iya, kamu sering olahraga? Sering banget, Pak. Aku suka strong by Zumba, jogging sambil dengerin lagu K-pop, renang bareng adik saya, senam pagi sambil dengerin K-pop juga. Terus, cukup. Kuping Bapak HRD panas mendengar penjelasan Kim yang tidak ada ujungnya. Kau Wisnu? Suka, Pak. Oke, bawa mereka ke lantai 3. Wisnu dan Kim dibawa ke lantai 3 untuk menjalani latihan fisik. Mereka diberikan baju olahraga yang masih baru dan perlengkapan lainnya, seperti sepatu dan sarung tangan. Setibanya di lantai 3, mereka diperintahkan untuk pemanasan terlebih dahulu, melakukan gerakan-gerakan ringan yang dipandu oleh Bri. Ruangan latihan cukup luas, seperti sebuah lapangan futsal. Ada beberapa alat gym tergeletak di pinggiran. Wisnu dan Kim disuruh berlari 5 kali balikan, lalu sit up, squat, dan beberapa gerakan fisik lainnya. Kim terlihat kelelahan. Ia terkapar di tengah lapangan dengan napasnya yang tak ngah-ngah. Mereka diberi waktu istirahat selama 10 menit. Kemudian, mereka disuruh untuk mengangkat barbel seberat 5 kilo sambil berjalan mengitari ruangan. Baru sampai setengah ruangan, Kim sudah ambruk. Dia tidak sanggup lagi. Badannya sangat lemas. Saya istirahat dulu ya, Pak, katanya sambil terkapar. Ayo bangun. Katanya mau jadi detektif. Seorang detektif harus punya fisik yang kuat. Kim mencoba untuk bangkit kembali. Ia melanjutkan latihannya dengan semua tenaga yang tersisa. Setelah latihan fisik, kini giliran G yang mengajari mereka seni bela diri silat. Ia mengajarkan gerakan dasar silat dan cara menahan serangan musuh. Wisnu agak sedikit kesulitan meniru gerakan yang diajarkan G. Begitupun dengan Kim. Ia bahkan beberapa kali terguling karena salah langkah. G ini memang seorang lelaki yang pandai berkelahi. Ia menguasai seni bela diri silat. Setiap kasus yang membutuhkan investigasi lapangan, G selalu diikut sertakan. Ia pernah berkelahi dengan 4 orang sekaligus saat menangani kasus pembunuhan, dan dia memenangkan perkelahian itu. Ia bisa dibilang G mampu menjaga semua anggota. Tetap saja, seorang anggota baru harus menguasai dasar-dasar bela diri. Setelah dirasa cukup, ini giliran Heru. Dia adalah ketua anggota. Semua tindakan di lapangan harus atas perintah Heru. Dia sosok yang cerdas, penuh dengan kehati-hatian, tatapannya tajam, punya daya analisa yang tinggi. Ia membawa secari kertas dan sebuah pulpen. Wisnu dan Kim berbaris rapi di hadapannya. Baik, sekarang saya akan membagi tugas untuk kalian. Heru batuk kecil. Wisnu, kau bertugas membantu G sebagai pencari petunjuk kasus, dan Kim akan membantu Bri di bidang analisa petunjuk kasus. Selama beberapa hari ini, kalian akan dibimbing. Jadi, belajar yang benar.
Wisnu mengemas kopernya. Hari ini adalah jadwal keberangkatannya ke kampung Ciliman. Dia mengecek tanggal. Sudah mendekati tahun baru. Ia yakin akan merayakan tahun baru di tengah hutan. Ia sangat bersemangat lantaran ini adalah tugas pertamanya sebagai detektif. Ia menuruni tangga kamarnya sambil menyeret sebuah koper. Di ruang tamu, Ika sudah duduk manis menunggunya. Ika tersenyum. Hubungan mereka semakin dekat saja. "Kamu bisa ngasih aku alamat tempat kamu tugas?" tanya Ika sambil berdiri. Ia ingin memastikan kalau terjadi apa-apa bisa mengirim bantuan ke sana. Ini, Wisnu mengeluarkan secari kertas. Ika memotretnya dengan kamera smartphone. "Udah siap, Nak?" Dari ruang keluarga muncul ibu dan bapak yang akan mengantarkan Wisnu ke meeting point. "Sudah, Pak." Ika ikut mengantar Wisnu. Ia duduk di kursi baris kedua bersebelahan dengan Wisnu. Mobil yang mereka kendarai melaju dengan kecepatan stabil. Jalan lengang, tidak ada kemacetan. "Kalian cocok deh," celutuk ibu Wisnu sambil melirik spion depan. Mereka berdua malah tersenyum malu. "Menikah saja ya," tambah bapak Wisnu, membuat anaknya terkejut bukan main. "Gajian juga belum, Pak. Udah nikah aja." Pernyataan Wisnu membuat kedua orang tuanya tertawa, sedangkan Ika hanya tersenyum malu. Selang beberapa menit, akhirnya mobil mereka sampai di meeting point. Wisnu kembali melanjutkan perjalanan dengan mobil travel menuju kampung Ciliman. Sebelum berpisah, Ika memberikan sebuah gelang rajut kepada Wisnu. Katanya, itu adalah gelang keberuntungan yang selalu ia gunakan. Sekarang, keberuntungan itu ia serahkan kepada Wisnu, lelaki yang membuatnya merasa nyaman. "Kalian sudah paham tugas kalian masing-masing?" "Siap, Pak, paham," jawab Wisnu tegas. Kim menoleh ke kursi belakang. Kim malah tertidur pulas sambil bersandar ke bahu Wisnu. Segera, Wisnu menggoyangkan bahunya, menyuruh Kim untuk bangun. "Kim." "Ya, Pak," jawab Kim sambil memicingkan matanya, masih terlihat mengantuk. "Jangan tidur, kita harus siap siaga," ucap Ki dengan tegas, membuat Kim langsung siap siaga, walau terkesan dipaksakan. "Kayaknya kita udah sampai nih." Pri membuka kaca jendela mobil dan menunjuk sebuah gapura bertuliskan, "Selamat datang di kampung Ciliman." "Kami turun di sini saja ya, Pak," minta Heru kepada supir. Mereka bergegas turun dari mobil, mengeluarkan koper dari bagasi dan perlahan melangkah masuk ke perkampungan Ciliman. Warga mulai memerhatikan gerak-gerik mereka. Heru, pemimpin regu, sesekali menganggukkan kepala pada warga yang tidak sengaja berpapasan. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencari seseorang yang mau memandu mereka masuk ke dalam hutan. Mereka mendatangi rumah warga untuk mencari orang yang mau memandu mereka masuk ke hutan. Tapi tak ada satupun warga yang bersedia. Warga bergidik ngeri saat Heru menyebut nama hutan Ciliman, lantaran itu adalah hutan terlarang. Akhirnya, mereka hanya meminta petunjuk jalan untuk masuk ke dalam hutan itu. Salah seorang warga menunjukkan jalan setapak yang berada di ujung barat kampung Ciliman. Jalan itulah satu-satunya akses untuk bisa masuk ke hutan Ciliman. Tanahnya becek, rerumputan menutupi jalan itu. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang melintas. Kim dan Wisnu kesulitan menarik kopernya. Sesekali mereka harus mengangkat rodanya karena tersangkut akar pohon. Sementara Heru, Ki dan Bri memimpin di barisan depan. Mereka tidak berhenti mengawasi sekeliling, mencoba menemukan petunjuk. Menurut laporan yang mereka terima, Safira dan Daus hilang sebulan yang lalu di hutan ini saat berkemah. Polisi sebenarnya sudah menyisir wilayah ini, tapi mereka hanya menemukan sepeda dan tenda saja. Sementara Safira dan Daus belum diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati. Mereka berlima
terus masuk ke dalam hutan. Hari semakin gelap, cuaca terlihat mendung. Sekeliling mereka terlihat pohon-pohon besar dan beberapa monyet menjuntai di dahan-dahannya, menyalak-nyalak seperti sedang menyambut kedatangan tamu tak diundang. "Lu kenapa mau jadi detektif, Kim?" tanya Wisnu yang berjalan di belakang Kim. "Seru aja, bisa mengungkap kasus-kasus misterius itu hebat," jawab Kim sambil terus berjalan. Ia mengemut permen yang ada gagalnya. "Lu yakin kuat bertahan di hutan kayak gini?" tanya Wisnu. "Kuat lah, gue kan cewek strong." Tiba-tiba Kim menjerit. Kaki kirinya terkena sebuah perangkap besi. Ia tidak sengaja menginjak perangkap itu. Darah mengucur dari pergelangan kakinya. Ia meringis kesakitan sambil terus berteriak. Besinya berkarat, sehingga dapat membuat kaki G terkena infeksi. Heru dan Bri berusaha membuka gigitan perangkap di kaki G, sementara Wisnu merogoh sesuatu dari tas ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah lotion dan menuangkannya pada perangkap itu agar mudah terbuka. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Bri dan Heru dapat melepaskan gigitan perangkap. Kaki G berdarah sampai kulitnya terkelupas menampakkan dagingnya. Buru-buru Kim menggelangkan perban di pergelangan kaki G. "Gue gak sanggup jalan," kata G saat ia mencoba untuk bangkit. Wisnu melirik ke arah kanan. Di sana ia melihat sebuah lahan yang cukup datar. "Apa sebaiknya kita berkemah di sana? Lagi pula, hari sudah semakin gelap, Pak Heru," ujar Wisnu. "Oh bener, ya udah kita berkemah dulu malam ini." Mereka mendirikan 3 tenda dom. Dia tidur bersama Heru, Bri dengan Wisnu, sementara Kim tidur sendiri. Tapi tenda Kim diapit oleh 2 tenda, sehingga tetap bisa terjaga oleh anggota lainnya. Di dalam tenda, dia tidak berhenti meringis kesakitan. Luka di kakinya terus mengeluarkan darah. Betisnya juga mulai bengkak. "Lu gak usah khawatir, ini obat, gue kasih obat." Heru menyuntikkan cairan di pergelangan tangan G. Itu obat tidur. Malam semakin larut. Mereka tertidur dengan pulas, kecuali Kim. Wanita itu malah nonton drama Korea di smartphone-nya sambil hahihi tertawa. Sehari sebelum berangkat ke hutan, ia mengunduh 20 serial drama Korea yang belum sempat ia tonton. Ia sekali menangis terharu melihat adegan dramatis. Saat sedang asik menonton drama Korea, tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan lelaki di jalan setapak. Buru-buru, ia mematikan layar smartphone-nya, lalu meringsut perlahan, mengintip dari dalam tenda. Ia melihat seorang lelaki sedang memegang perangkap yang melukai G. Lelaki itu membawa sebuah golok di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam senter. Kim terheran-heran, siapa lelaki itu? Tiba-tiba, lelaki itu menoleh ke arah Kim dengan tatapan mengerikan. Kim buru-buru menutup jendela tendanya. Bayangan lelaki itu mendekat. Cahaya senter yang ia bawa mengarah ke tenda Kim. Jantung Kim mulai berdetak kencang. Tangannya merogoh sebuah semprotan air mata dari dalam tas untuk jaga-jaga kalau lelaki itu menyerangnya. Ia berdiri di depan tenda Kim. Siluet badannya terlihat jelas karena malam itu cahaya bulan menyinari hutan. Kim melihat bayangan golok dari dalam tendanya. Ia segera mengambil heater radio untuk membangunkan teman-temannya. Lelaki itu mengacukan golok seperti hendak menghantamkannya ke tenda. Tapi sesaat sebelum golok itu diayunkan, seekor anjing menggonggong dari kejauhan, membuat lelaki itu langsung bergegas lari. Kim mengembuskan napas lega. Ia hampir saja berteriak dan meminta tolong. Syukurlah, lelaki misterius itu sudah pergi. Ia bangun dan meringsut ke jendela tenda, membuka resleting jendela, melirik kiri kanan. Lelaki itu benar-benar sudah pergi.
Malam semakin larut. Ia pun memaksakan diri untuk tidur. Keesokan paginya, ia sudah bisa berjalan lagi, walau tertatih-tatih. Luka di kakinya mengering. Mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan kembali, masuk ke dalam hutan. Kali ini Heru menyarankan agar lebih hati-hati karena bisa jadi masih ada randau lainnya di hutan. Wisnu, lu tahu nggak? Semalam ada cowok bawa golok nyamperin tenda gue, ujar Kim yang berjalan gontai di belakang Wisnu. Sesekali Kim membetulkan posisi kacamatanya. Rambutnya yang sebahu dan dicat pirang menyerupai artis Korea ia ikat ke belakang. Serius lu? Wisnu berhenti dan menoleh pada Kim. Iya, dia hampir aja ngebacok tenda gue. Ya udah, kita laporin aja ke Pak Heru, ujar Wisnu. Saat itu juga menceritakan kejadian semalam. Wisnu sibuk mencatat kejadian itu, sementara Heru sibuk memeriksa jalan setapak. Guys, jangan bergerak, ada jejak kaki seseorang. Heru mengeluarkan kaca pembesar dari saku celananya. Setelah itu, ia juga mengeluarkan alat pengukur untuk memeriksa panjang dan lebar jejak kaki itu. Ini mungkin saja jejak kaki lelaki semalam. Umurnya kisaran 30 sampai 40 tahun. Jejak kakinya masih basah. Kita bisa ikuti perlahan dan tetap siaga. Heru mengatur barisan. Langkah kaki yang mereka ikuti keluar dari jalan setapak dan masuk ke semak-semak. Di atas rumput yang basah masih ada bertak lumpur bekas injakan kaki seseorang. Mereka masuk ke dalam semak-semak itu, melewati pepohonan yang akarnya besar, daun-daun kering berserak di mana-mana. Suara monyet menyalak panik melihat kedatangan orang asing. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, cahaya matahari semakin meredup karena tidak bisa menembus daun-daun pohon yang besar dan lebat. Lihat, ada kelinci. Kim menunjuk ke arah pohon jati. Di sana ada seekor kelinci yang tengah mengunyah di daunan. Jangan berisik, Kim. Desis Bri dari depan. Guys, ada rumah tuh. Heru menunjuk sebuah rumah yang terlihat sangat tua. Wah, kita bisa istirahat di sana, Pak Heru. Timpal Kim. Kemudian mereka berjalan dengan penuh hati-hati menuju rumah tua. Dan secara tidak sengaja, kaki Heru menabrak sebuah tali yang membentang di hadapannya. Ia terkejut, lalu menoleh ke arah rekan timnya. Sebuah balok kayu besar meluncur dari arah kanannya, menghantam tubuh Heru hingga terpental beberapa meter dari tempatnya berdiri. Tubuhnya kemudian terbanting ke batang pohon jati. Darah mengucur dari mulutnya. Bola matanya memerah sambil melotot ke atas. Tubuhnya bergetar. Saat berayun, balok kayu itu bukan hanya mengenai tubuhnya, tapi juga kepalanya. Ia sekarat. Heru terengah-engah, napasnya satu-satu. Kemudian, ia meninggal. Balok kayu yang menghantam tubuhnya sangat keras. Badannya memar. Kepalanya juga berdarah karena sangat berayun. Balok itu menghantam kepalanya juga. Kim menangis terisak-isak melihat pimpinannya mati. Sedangkan Bri masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Langit semakin mendung. Sebentar lagi, hujan akan turun. Kim mengecek denyut nadi Heru. Heru sudah meninggal, kata Kim sambil memasang wajah ketakutan. Wisnu terlihat panik. Ia tidak menyangka kalau pekerjaan itu sangat berbahaya. Tapi sebentar lagi mau turun hujan. Sebaiknya kita bawa jenazah Pak Heru ke rumah itu, usul Wisnu. Ya, kau benar. Wisnu membantu atasannya menggotong jenazah Heru. Sementara Kim berjalan dengan susah payah karena menyeret 2 koper sekaligus. Mereka masuk ke dalam rumah. Terlihat pintu rumah tua itu sudah lapuk dimakan rayap. Lantainya pecah sana sini. Tidak ada perabotan apapun
Di dalamnya, kosong melompong. Debu pekat menempel pada dinding ruangan. Mereka membaringkan jenazah Heru di atas lantai. Kim masih menangis terisak-isak. Ia punya banyak kenangan dengan pemimpinya. Mereka sudah bekerja sama lebih dari 5 tahun, memecahkan puluhan kasus kriminal. Dan sekarang, ia tidak menyangka kalau Heru gugur saat bertugas. Sekarang gimana? Tanya Bri. Besok kita pulang saja. Hutan ini sangat berbahaya, jawab G sambil mengusap air matanya. Ia masih meratapi jenazah pimpinannya itu. Bri mengangguk setuju. Ia merogoh smartphone-nya, bermaksud untuk meminta bantuan pada perusahaan agar menjemputnya ke hutan. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sedikit pun. Hal tersebut dikarenakan mereka terlalu dalam masuk ke dalam hutan. Bri berdesak kesal. Ia memeriksa seluruh ruangan rumah, memastikan keamanannya. Untungnya, sumur di rumah itu masih berair, tapi tidak ada alat untuk menimbanya. Hanya ada ember kecil yang tergeletak di samping bangunan sumur. Bri membuka tasnya, merobek-robek pakaiannya, kemudian diuntai menjadi tali. Ia ikatkan tali itu pada pegangan ember dan mulai melemparkannya ke dalam sumur. Setelah berhasil mengangkat air ke permukaan, Bri membasuh wajahnya beberapa kali dengan air. Kemudian memandangi wajahnya sendiri dari pantulan air dalam ember. Seketika ia mengerutkan kening, menampakkan wajah kecewa akan kematian Heru. Bri kemudian mendongakkan kepala sambil menutup matanya, mencoba untuk tenang. Ia celupkan sebuah kain ke dalam ember, lalu memerasnya. Kain itu akan ia gunakan untuk membersihkan lantai yang kotor. Tapi sesaat sebelum hendak kembali ke ruangan utama, ia melihat sebuah lubang di pojokan sumur. Itu sebuah lubang bawah tanah yang berbentuk lingkaran. Ada tangga yang terbuat dari bambu menjulur ke dalam lubang. Bri penasaran, lantas masuk ke dalam lubang itu dengan hati-hati. Semakin masuk ke dalam, semakin gelap. Kedua kakinya meraba-raba anak tangga, karena kalau salah langkah, ia bisa terjatuh. Selang beberapa saat, akhirnya ia tiba di dasar. Ia menemukan sebuah ruangan yang cukup luas. Ada banyak buku yang tertata rapi di raknya. Foto 5 orang lelaki berseragam biru terpajang di dinding. Meja kerja yang terlihat masih kuat, walau penuh dengan debu. Sebuah lampu cantik yang diletakkan di atas meja menyala dengan terang, menerangi seluruh ruangan, walau tidak terlalu terang karena lampunya kecil. Bisa dibilang hanya remang-remang saja. Ada kursi ayun di samping rak buku. Juga 2 ekor tikus bermain-main di atas kursi itu. Bri melangkah untuk memeriksa sekeliling ruangan. Tapi tiba-tiba kakinya menyenggol sesuatu. Itu perangkap besi yang menggigit kaki G kemarin. Masih ada bercak darah kering di sela-sela besi perangkapnya. Bri mulai curiga. Dan benar saja, ia mendengar suara lirih seorang perempuan di sudut rak buku dekat dengan meja kerja. Tolong! Buru-buru, Bri mendekat ke sumber suara. Ia melihat sesosok wanita sedang meringkuk sambil memeluk kedua kaki di pojok rak buku. Iya, tidak salah lagi. Wanita itu adalah Safira. Dan ia masih hidup. Kaki kirinya dirantai. Tubuhnya kurus krempeng, seperti korban Holocaust. Rambutnya kering, seperti tak pernah tersentuh air. Bibirnya juga kering pecah-pecah, seperti tidak pernah minum air. Cekung matanya sangat ketara, memperjelas bahwa Safira telah mengalami penderitaan yang sangat parah. Sesaat sebelum Bri menghampiri Safira, tiba-tiba saja seseorang menusukkan sebilah obeng berkarat dari belakang lehernya sampai tembus ke tenggorokan. Obeng yang ditusukkan menonjol sampai ke leher depannya. Darah menetes perlahan. Bri bersuara seperti sedang tersendak makanan. Berapu tidak karuan.
Ia merasakan sakit yang tidak terkira. Lalu, tubuhnya roboh ke lantai dengan keadaan masih bernyawa dan sadar. Ia melihat Jumadi mendekatinya perlahan. Air liur Jumadi menetes-netes ke lantai, seperti binatang buas yang sedang memojokkan mangsanya. Maka dengan sekali tinjuan saja, Bri terkapar mati. Safira berusaha menjerit, tapi suaranya sudah habis. "Tolong!" teriak Safira parau dan pelan. Bri terkapar tak bernyawa dengan keadaan mata melotot. Jumadi menggusur kakinya menuju belakang rak buku. Diambilnya sepiring daging kelinci yang sudah dipanggang dan tergeletak di lantai. Kemudian menyodorkan daging itu pada Safira yang sedang menangis tanpa mengeluarkan air mata. Selama ini, Jumadi membiarkan Safira tetap hidup, lantaran wajahnya mirip dengan istrinya dulu. Ia memberi makan Safira dengan hewan hasil buruan di hutan, kemudian memanggangnya. Walau terkadang tidak matang dan masih terdapat darah di serat-serat daging, Safira harus tetap memakannya untuk bertahan hidup. "Tolong, lepaskan aku," desis Safira sambil menangis. Jumadi menatapnya. Mulutnya mengeluarkan bau tidak sedap. Air liur menetes-netes ke lantai. "Carmilla," gumam Jumadi mengingat istrinya. "Aku bukan Carmilla, lepaskan aku," teriak Safira dengan sisa suara yang ia punya. Setiap hari, Jumadi mengucapkan nama Carmilla di hadapan Safira. Itu adalah nama istrinya tercinta, yang sudah membuatnya gila, yang sudah membuatnya menjadi predator. Bahkan lebih dari itu, kini ia adalah seorang kanibal yang menyerang siapapun dan memakan siapapun tanpa ampun. 3 tahun lalu, setelah memakan korban pertama, ia kian menjadi-jadi, membunuh warga kampung Ciliman yang masuk ke dalam hutan. Potongan tubuh mereka ditemukan tercecer di sepanjang jalan setapak. Dagingnya dimakan mentah-mentah oleh Jumadi. Akibat rentetan pembunuhan itu, warga tidak mau lagi masuk ke dalam hutan. Mereka tahu kalau Jumadi masih hidup dan bersembunyi di sana. Dan sekarang, ia menyekap seorang wanita yang tidak berdosa. Wanita yang dia anggap mirip dengan istrinya. Ia mendekatkan lengannya ke pipi Safira, hendak menyentuhnya. Tapi Jumadi hendak menyentuhnya. Ia mengamuk dan mencacinya. Lantas Jumadi mengurungkan niatnya itu. Setelah itu, biasanya Jumadi langsung menangis. Mungkin ia teringat kejadian saat cekcok dengan istrinya dulu. Dan benar saja, kini ia duduk di atas kursi sambil menangis terseduh-seduh di depan lampu cantik. Ingatannya melesat-lesat ke masa lalu, tentang rumah tangganya, tentang istrinya, tentang tetangganya yang selalu ramah padanya. Saat ia sedang menangis, tiba-tiba terdengar suara samar-samar dari atas. Itu suara seorang perempuan yang memanggil-manggil nama Bri. Segera, Jumadi meraih goloknya yang sudah ia asah, lalu naik ke permukaan dengan perlahan. Kim, G, dan Wisnu panik mencari Bri. Kim menyuruh anggotanya untuk berpencar ke semua ruangan, juga halaman rumah. Mereka tidak menemukan lubang bawah tanah, karena Jumadi sudah menutupnya rapat-rapat. G berteriak memanggil nama Bri di halaman belakang rumah sambil berjalan tertatih, karena kakinya masih terasa sakit. Ia berjalan melewati beberapa pohon dan menerjang semak-semak. Di sana, tepatnya di bawah pohon kecapi, ia melihat Bri sedang duduk sambil tertunduk. Kakinya menjulur lurus ke depan, tangannya lunglai. Dia segera menghampirinya. "Bri, dari mana aja lu? Kita cari-cari." Dia memaksakan kakinya untuk berlari. Saat itu juga, sebuah anak panah melesat dari atas pohon kecapi, menusuk tepat di bawah kanan G sampai tembus. Ia berteriak meringis kesakitan. Jumadi meraih lagi anak panah
dari belakang punggungnya, membidik G dengan penuh konsentrasi. Dan anak panah itu melesat lagi, dan kali ini mengenai punggung atas. Dilesatkan lagi anak panah berikutnya, lalu mengenai bola mata kanan. G terkolek mati. Dan cerita tentang tahun baru di hutan terlarang pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton tahun baru di hutan terlarang di part selanjutnya.